Saya duluan ya, Pak. Yo, hati-hati Pak ya. Yuk, Pak. Wah, Pak, ular Pak, ular Pak. Wah, Oh, itu Pak ularnya. ayo Pak. Rasain kamu manusia ular. Kamu pikir kamu bisa dengan mudah datang ke sini? Oh, tidak bisa. Untung saja suami aku sebelum meninggal banyak cerita tentang kamu manusia ular. Jadi aku tahu bagaimana cara membalas dendam terhadap kamu. Ayo Pak, saya Pak. Ayo. Mana, Pak? Pak, saya Pak. Ayo. Aku nggak kuat lagi. Aku benar-benar sudah nggak kuat. Itu dia rumah pawang ular itu. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Akhirnya, aku sampai juga di rumah ini. Akhirnya aku sampai juga di rumah perempuan ini. Di mana perempuan itu? Di mana kamu? Aku sudah sampai di rumah kamu. Bagus sekali. Kita lanjutkan besok. Hah? Maksud kamu apa? Aku datang jauh-jauh tiba-tiba kamu batalin begitu saja? Jangan ketawa kamu. Apa mau kamu? Kita selesaikan sekarang. Aku masih ingin main-main dengan kamu. Gak ada waktu untuk main-main sama kamu. Dengar, kalau kamu mau selamat, kamu harus ikuti permainan aku. Kamu harus merasakan bagaimana suami aku sebelum meninggal. Kenapa aku harus ikut permainan kamu? Aku tidak ada hubungannya dengan kematian suami kamu. Gak ada hubungannya. Suami aku mati gara-gara kamu. Hai perempuan ular. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Kamu harus rasakan apa yang dia rasakan. Dan kamu harus bayar dari setiap tetes darah kamu. Perempuan ini mau main-main dengan aku. Dia pikir aku bisa dimain-mainin. Hei, Rizka, kamu tadi ngeliat Kak Nadine nggak? Rizka, kakak udah nyari kemana-mana tapi Kak Nadine nggak ada. Ya mana aku tahu, cari aja sendiri, dia kan istri. Rizka! Sejak kapan kamu jadi kayak gini? Sejak kakak gak peduli lagi sama aku. Kakak lebih peduli sama Nadine dibanding sama aku, tau gak? Kenapa kamu berpikir begitu, Rizka? Kak Nadine udah hancurin hubungan aku sama Arga. Dan kakak apa? Kakak cuma diem aja seolah-olah omongan kalian itu semuanya benar, padahal itu enggak. Kak Nadine melakukan itu karena ada tujuan baiknya untuk melindungi kamu, Rizka. Dia tidak mau kamu disakiti oleh orang yang tidak jelas latar belakangnya. Latar belakang keluarga Arga itu udah jelas. Dia dari keluarga tolong, sedangkan Kak Nadine, latar belakangnya siapa? Maka kakak tahu. Rizka. Buktinya kakak bisa nerima latar belakang keluarganya Kak Nadine yang gak jelas. Kenapa kakak gak bisa nerima Arga yang latar belakang keluarganya udah jelas? Kenapa? Rizka, sudah cukup.
kamu ini benar-benar sudah kelewatan. Kamu sadar gak sih? Kalau omongan kamu barusan itu sudah menyinggung perasaannya Nadine. Tahu gak kamu? Apa yang salah di omongan aku? Hah? Apa? Mama tahu latar belakang keluarganya Kak Nadine? Jangankan Mama, suaminya aja nggak tahu. Gimana Mama? Diam kamu! Kalian semua tuh nggak adil. Anak itu sudah kelewat batas. Mbak cukup Mbak. Sabar Mbak. Biasa. Orang yang putus cinta itu memang begitu. Diamkan aja dulu, ntar juga balik sendiri. Nadine, kata-kata Rizka jangan dimasukin di hati ya. Ma, aku coba ngomong sama Rizka. Rizka, buat kakak, kebahagiaan keluarga itu sangatlah penting. Jadi kamu berhentilah menangis. Jadi, sekarang, untuk kebahagiaan kamu, kakak beri kesempatan lagi untuk Arga. Makasih Kak. Oh ya, tapi kalau ternyata yang diomongin Kak Nadine itu benar, aku nggak akan maafin Arga, oke? Kak, yang diomongin Kak Nadine tentang Arga tuh nggak benar. Semuanya nggak benar. Kamu tahu kenapa Kak Nadine ngomong gitu? Yang diomongin Kak Nadine itu pasti ada alasannya. Dia nggak mau kalau kamu disakiti sama orang lain. Itu bentuk perhatian karena Kak Nadine sayang sama kamu. Dan kamu jangan sampai menyinggung perasaan Kak Nadine lagi ya. Oke? Oh ya, dan sekarang sebaiknya kamu minta maaf sama Kak Nadine. Oke? Kak. Makasih ya. Kak. Kak, aku minta maaf ya soal kejadian tadi. Aku tahu kok itu nyakitin hati kakak banget. Maafin aku ya, Kak. Kakak juga minta maaf ya. Karena terlalu ikut campur urusan kamu. Mungkin ada baiknya kalau kita juga ketemu papanya Arga untuk membicarakan hal ini. Tapi apa ini nggak terlalu malam? Oh, enggak kok. Aku bisa nelpon Arga dulu. Nanti kalau misalnya udah dikabarin, aku kabarin Kak Ishan. Soalnya HP-ku ketinggalan di kamar. Iya, sayang. Oke. Dah. Pak, lihat nih Pak. Yah, nggak kena. Nembak itu nggak usah terburu-buru. Arahkan, tahan napas, baru tarik pelatuknya. Kali ini aku nggak bakal meleset.
Gampang ya ternyata. Halo, Malam Om. malam Rizka. Duh, maaf ya Om kalau Rizky nelpon Om. Abisan aku telepon Arga nggak diangkat-angkat sama dia. Oh, mungkin dia sedang dengar musik di kamarnya. Mau Om panggilin? Gak usah Om, gak usah. Aku cuma pengen bilang kalau sekarang kakakku dan juga istrinya pengen ngomongin suatu hal gitu sama Om sama Arga. Kira-kira kalau misalnya kakakku dan istrinya sekarang ke rumah Om kemalaman gak ya? Ah, nggak apa-apa, datang aja. Om tunggu ya. Makasih ya Om, makasih. Nggak. Kakaknya Rizka mau kesini. Jadi kamu bereskan semuanya sekarang. Oke? Iya, Pak. Makasih ya sayang. Kamu tahu nggak? Kamu itu adalah istri yang paling baik. Karena hari ini kamu sudah mau memaafkan adikku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih sayang. Sayang, tapi apa yang dibilang Rizka itu memang ada benarnya kok. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Lagian juga, kenapa kamu harus percaya kepada aku, sayang? Sedangkan latar belakang aku kan gak jelas. Aku gak pantas mendapatkan kasih sayang yang begitu besar dari kamu maupun dari keluarga kamu. Sayang, kenapa kamu ngomong gitu? Siapa bilang kalau latar belakang kamu nggak jelas? Aku tahu rumah kamu dan aku sudah bertemu orang tua kamu. Dan untukku, itu sudah cukup. Tapi semua itu bohong, Ihsan. Kamu nggak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sepertinya aku nggak bisa berlama-lama lagi menyembunyikan identitas aku. Karena ada Tara dan istri pawang itu. Mereka mau menggagalkan rencanaku. Sebelum itu terjadi, aku harus bisa menyingkirkan mereka. Pertama, aku harus menjauhkan Tara dari Ihsan. Soal Sania, Iya, kenapa? nanti kalau dia sudah sembuh, aku pingin dia nggak kerja lagi di proyek kamu ya. Soalnya biar dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih ringan gitu. Kamu cemburu? Aku nggak cemburu. Alhamdulillah. Kalau kamu cemburu, artinya kamu sayang sama aku, ya kan? Tapi aku nggak cemburu. Aku nggak cemburu. Aku cuma pengen kasih yang terbaik aja buat dia. Karena kalau misalkan dia sudah berhenti dari pekerjaan kamu, otomatis dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan. Dan pastinya kan kasihan juga kan habis kecelakaan. Di tempat kamu tuh kan berat. Kamu bohong. Wajah kamu nggak bisa dibohongi. Kalau kamu sekarang sedang cemburu. Yang namanya cemburu itu wajar saja sayang. Kenapa kamu harus malu untuk mengatakannya? Aku nggak cemburu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan turutin kemauan kamu asalkan kamu juga... Asal apa? Kamu juga mau turutin kemauan aku. Ayolah, ayo sayang, karena malam pertama kita sampai sekarang belum kejadian. Sayang, mending sekarang kamu siap-siap. Kita mau pergi ke tempat Arga. Ayo. Ayo sayang, kita masih ada waktu kok. Apa? Tapi sudah nggak ada waktu lagi. Ayo. Aduh. Come on, baby. Ya udah.